Kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini, hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Daniel Leunufna. Ya, Bapak Pendeta Daniel Leunufna dari Jakarta. Beliau akan menyampaikan tema tentang kemerdekaan malam hari ini. Ya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita untuk berdoa bersama. Saya mohon kesediaan Pak Pendeta Freddy Ongko Saputra untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pak Pendeta. Baik, makasih. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur akan kasih-Mu, malam yang indah ini kami boleh bersama-sama berkumpul, bersekutu di dalam kasih-Mu. Ya Bapa, berkatilah hamba-Mu yang akan berbicara, biarlah kami boleh menikmati sebagian daripada firman-Mu, agar kami tetap teguh di dalam kehidupan kami sebagai pengikut Kristus. Terima kasih Tuhan, jagalah segala sesuatu yang akan mengganggu, biar anak-anak-Mu boleh mendengar dengan baik. Bagi saudara-saudara kami yang belum hadir, ya Bapak tolonglah cepatkan langkahnya untuk masuk di dalam Zoom agar kami boleh bersama-sama bersukacita karena Kristus. Hanya di dalam namanya kami bersyukur. Amin. 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 Saya serahkan kepada Pak Pendeta Daniel untuk langsung ya. Ya, langsung. Terima kasih. Ya. Baik, Shalom semuanya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para aktivis pelayanan. Sebelum kita nanti sharing firman Tuhan, kita akan berdoa singkat untuk memulai. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Sungguh Tuhan, tanpa Tuhan maka kami bukan apa-apa, dan kami terancam dalam hal-hal yang tidak baik, tetapi kami melihat bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Dan kami mau mendengarkan sharing firman Tuhan sama-sama, saling mengisi satu dengan yang lain dalam diskusi nanti juga. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pimpin kami dalam roh-Mu Tuhan, karena kami terbatas dalam hikmat dan kata-kata. Ampuni kami Tuhan jika ada motivasi yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Mari Allah Roh Kudus persiapkan tanah hati kami, agar kami memulai sharing firman Tuhan ini dengan baik, dan biar firman-Mu bertumbuh berbuah menjadi berkali lipat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya diberikan tema dari Bu Ayu tentang kemerdekaan, ya, tentang kemerdekaan, dan dibungkus dalam satu pertanyaan, apakah Anda sudah merdeka? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa sekali. Apakah Anda sudah merdeka? Kalau kita melihat dari, kita telusuri sejak awal Allah menjadikan manusia, ya, ketika Allah menjadikan manusia, dan sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan satu hak yang sangat luar biasa, adalah sebagai orang merdeka, sebagai orang yang mempunyai kebebasan, tetapi kebebasan yang Allah mau dalam diri manusia adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, itulah sebabnya Allah memberikan di dalam diri manusia ada satu ruang di mana roh Allah bekerja dalam diri manusia, mengendalikan manusia, supaya manusia itu bisa hidup menurut hukum-hukum Allah, dan dia bertanggung jawab dengan baik atas kehidupannya.
Jadi sesungguhnya kita diciptakan sudah kemerdekaan itu sudah melekat menjadi hak dan bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya Allah memberikan satu kebebasan. Orang sering mengatakan free will ya, kehendak bebas gitu kepada kita. Sebetulnya itu kemerdekaan yang bukan sebebas-bebasnya. Kemerdekaan yang sangat-sangat bertanggung jawab. Semerdeka-merdekanya orang lain, ada batasan kemerdekaan, yaitu kalau kita hidup dalam lingkungan bermasyarakat, kemerdekaan itu dibatasi dengan kemerdekaan orang lain. Kemerdekaan kita dibatasi dengan kemerdekaan orang lain. Dalam konteks Allah menciptakan manusia, maka kemerdekaan itu dibatasi dengan hukum-hukum Allah yang harus dia taati. Nah, sejatinya kita orang merdeka. Nah, tetapi ketika manusia itu menyalahgunakan kemerdekaannya dan mereka berpikir bebas tanpa kendali dari Allah, di saat itulah sesungguhnya kemerdekaan itu ya telah hilang dan akhirnya yang terjadi manusia jatuh ke dalam penjajahan dosa. Ya, dia jatuh ke dalam dosa dan dia terjajah, terikat, ya, dia terjajah oleh dosa atau pelanggarannya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mengenal pada masa-masa lalu, waktu-waktu lalu pada zaman raja-raja di Israel itu, kita mengenal zaman perbudakan, ya, masa-masa perbudakan. Salah satu tokoh yang mengalaminya adalah Yusuf. Yusuf mengalami perbudakan, terjual sebagai budak, sebagai orang yang tidak merdeka, orang yang hak hidupnya, hak atas dirinya, hak Yusuf atas dirinya sendiri itu dibeli. Dan dia tidak bisa menggunakan hak itu. Dia harus tunduk apa kata pembelinya, orang yang menebusnya, orang yang membelinya. Nah, sehingga ketika dia dibeli dan jadi budak, maka hak atas diri dia itu hilang. Dan dia menjadi orang yang tidak merdeka. Menjadi orang yang tidak merdeka, orang yang hidupnya harus menurut bagaimana tuannya, bagaimana yang membelinya. Nah, pada zaman dulu, pada masa raja-raja dulu, budak-budak itu banyak yang diambil juga dari ya orang-orang yang terkebelakang, kemudian ada juga tawanan-tawanan perang. Seperti kita lihat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 2. Ya, salah satu contoh bahwa memang tawanan perang itu ditangkap ataupun mereka tertangkap dan itu dijadikan pelayan, dijadikan budak, ya. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ini masih baik, ini jadi pelayan pada istri Naaman, menjadi budak seorang petinggi, ya, menjadi pelayan istri seorang petinggi. Nah, luar biasa seorang raja. Nah, tetapi pada masa itu orang-orang itu jual beli budak itu sudah sangat lumrah. Sudah sangat lumrah. Dan dia tidak punya hak untuk memprotes sama sekali ketika dia dibeli. Nggak punya hak untuk memprotes, untuk berargumen dan segala macam. Diam dan ikuti perintah saja. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan perikop firman Tuhan yang kita baca, yang diberikan kepada saya, ya saya akan bacakan sebelum nanti kita sama-sama sharing. Saya juga ingin mendapatkan pencerahan dari Bapak-Bapak sekalian, karena saya melihat kalau di Osaka ini tajam-tajam sekali. Saya sudah khotbah di beberapa Zoom meeting, tapi ini Osaka ini paling berat lah. Nah, kita baca dalam yang terambil dalam Galatia 5 ya, Galatia 4 ya, Galatia 4 sesuai dengan topik yang diberikan atau tema yang diberikan, Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Saya akan bacakan
untuk kita semua. Katakanlah kepadaku, ya perikopnya judulnya Hajar dan Sarah. Kita mulai, katakanlah kepadaku, hai kamu yang hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu karena janji. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai yang di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit, bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya, dan yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas Alkitab? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Ayat yang terakhir, karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini luar biasa sekali. Ya, penjelasan atau bagian firman Tuhan ini sangat-sangatlah merupakan satu gambaran dari kehidupan kita orang percaya. Nah, kita di awal tadi saya sudah menyampaikan sedikit tentang perbudakan, dan seorang budak yang dibeli, maka keturunannya pun itu menjadi hak atas orang yang membeli. Jadi keturunan budak itu pun terus itu menjadi hak orang yang membelinya. Jadi artinya sepanjang kehidupan budak ini dan keturunannya, itu semua tidak lepas dari perbudakan. Artinya hak kemerdekaan mereka itu sudah nggak ada, tidak ada sama sekali, sudah dibeli. Jadi betapa label itu sangat kuat sekali melekat, ya, perbudakan atau kemerdekaan yang dibeli itu, ya, diambil dari mereka dan mereka harus menjadi budak terikat dengan hak tuannya, maka itu sangatlah ya miris ya, karena sepanjang kehidupannya bahkan sampai ke anak-anak yang lahir dari budak itu dan keturunannya dan seterusnya itu menjadi hamba orang yang membelinya. Ya, secara naluri akal sehat kita, akan melihat bahwa waduh, sangat-sangat ya kelihatan kejam seperti itu ya. Tapi itulah yang terjadi pada masa-masa itu. Dan hukum yang terjadi pada masa-masa itu. Dan bahkan seorang tuan yang membeli seorang budak, itu dia punya hak sepenuhnya, misalkan seperti kita lihat pada masa Abraham. Pada masa Abraham ketika Sarai itu dia belum menunjukkan tanda-tanda kehamilan dan akan punya anak, maka apa yang dilakukan Sarah pada masa itu, menurut hukum dan kebiasaan pada saat itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Nah, tetapi Allah itu menepati janjinya. Yang menjadi masalah adalah Sarah tidak sabar. Ya, Sarah ini dia tidak sabar. Ya, tidak sabar, dan Abraham juga mengikuti saran dari istrinya. Dan keputusan mereka yang salah itu membuat ya saat ini sampai kita orang-orang
percaya, orang-orang yang minoritas, itu juga ya bulan-bulanan juga karena mereka ya dalam konteks beribadah dan lain-lain. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat bahwa orang-orang yang lahir dari seorang perempuan, ya, dari keturunan yang hidup dalam perhambaan, itu ada perbedaan hak dan kewajibannya. Ada perbedaan hak dan kewajiban. Orang yang lahir dari perjanjian atau dia lahir dalam ketentuan-ketentuan yang sudah diatur sedemikian dan sah, boleh dibilang istri sah, ya, Abraham itu punya istri Sarai sah, itu maka dia mempunyai hak yang melekat dalam diri anak-anaknya. Ketika Sarai melahirkan Ishak, maka secara substansi ini berbeda sekali hak dan kewajibannya. Karena memang Sarai mempunyai hak untuk memperlakukan apapun kepada Hajar. Maka ketika Hajar ini mempunyai anak dengan Abraham, ya wajar kalau Sarai itu dia ambil tindakan dan mengusir. Karena tadi seperti kita lihat bahwa substansinya adalah ini anak dari hamba perempuan, otomatis label atau cap hamba itu melekat sekalipun itu anak dari tuannya Abraham. Sebab masalahnya ibunya adalah seorang hamba, seorang budak. Jadi hak itu melekat sehingga Sarai berhak usir saja. Usir saja. Nah, kita lihat ada pada ayat yang ke-30. Ada hak yang melekat atas Sarai dan anaknya. Tetapi apa kata nas Alkitab? Nas kitab suci, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Nah, jadi ini hak yang dipakai oleh Sarai untuk mengusir Hajar. Ya, mengusir Hajar dan Ismail. Jadi, yaitu yang tadi seperti saya katakan bahwa sejak awal ya memang hak itu sudah terbeli, bahkan sampai kepada keturunannya juga sudah terbeli. Ya satu dilema adalah kalau itu anak budak dengan budak ya barangkali oke. Tapi ini masalahnya anak budak dengan tuannya. Ya, anak budak dengan tuannya. Nah, kalau kita buat satu pengandaian saja ya, pengandaian bahwa ketika ya Tuhan pasti menepati janji ya, Tuhan pasti menepati janji. Tapi katakanlah itu tidak terjadi kepada cerita ini, katakanlah bukan Abraham ya yang memang terikat janji dengan Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberkati dia dan keturunannya tidak terhitung seperti pasir di pantai laut dan bintang di langit. Ya itu udah ya dan amin. Ya pasti ya dalam keadaan apapun ya pasti itu terjadi. Tetapi kalau katakanlah itu terjadi kepada orang lain, ya Tuhan yang lain, dan tidak ada janji Tuhan kepada mereka, maka sebetulnya bisa juga anak perempuan ini, perempuan yang diambil menjadi istri itu dan punya anak itu, maka anak itu sudah tidak lagi menjadi hak dari wanita ini dan diambil oleh tuannya menjadi ahli waris. Nah, tapi yang luar biasa Tuhan itu baik ya, sungguh amat baik. Tuhan menepati janjinya kepada Sarai. Dan akhirnya Sarai mempunyai anak Ishak. Nah, ketika punya anak Ishak, nah disitulah mulai terjadi gesekan, kecemburuan, dan lain-lain. Dan akhirnya ujung-ujungnya Sarai menggunakan haknya untuk mengusir, ya, mengusir hamba perempuan itu, Hajar, dengan anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita lihat pada bagian selanjutnya dari Galatia 4, Galatia 5, itu merupakan satu urutan di mana menjadi gambaran kita orang percaya bahwa kita orang-orang yang merdeka, kita orang-orang yang sejatinya diciptakan itu dari awal itu sudah merdeka. Dari awal itu kita sudah, Allah lekatkan hak itu di dalam diri kita, kita orang merdeka.
Tetapi ketika kita jatuh, manusia jatuh ke dalam dosa, perhambaan dosa, dan tidak ada penyelesaian. Manusia berusaha mencari agama, menciptakan keyakinan supaya dia mencari Allahnya. Tetapi apa yang terjadi itu tidak pernah bisa menyelesaikan masalah dengan manusia. Pada masa-masa dulu, kita ingat ketika Ayub, anak-anaknya melakukan pelanggaran dan dosa, Ayub itu pagi-pagi mempersembahkan korban sesuai dengan bobot dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Baik kerbau, sapi ya, lembu, sapi dan domba dan burung dan lain-lain sesuai dengan kadarnya. Nah, tetapi itu tidak menyelesaikan masalah secara tuntas, hanya meredakan saja kemarahan Allah. Minta ampun, ya kan? Tapi tidak menyelesaikan secara tuntas. Artinya, hukum dosa itu sampai saat itu masih begitu mencengkeram kehidupan manusia, begitu mengganggu hubungan manusia dengan Allah, sangat-sangat terganggu. Sangat-sangat terganggu. Lalu akhirnya Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Ya, yang kita kenal dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Harus ada penebusan. Harus dibeli supaya kemerdekaan yang sejatinya dimiliki itu bisa kembali. Harus dibeli. Maka Allah di dalam Yesus membeli kita dengan darahnya, dengan pengorbanannya. Dia beli kita tunai, tidak pakai angsuran, ya, tidak pakai cicil, tunai, tuntas. Dia lakukan proses penebusan itu di kayu salib, dan kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kita menjadi orang-orang yang mendapatkan hak kita kembali. Nah, sekarang masalahnya ya sesuai dengan topik yang ada, bahwa kemerdekaan yang diberikan Allah itu tersedia bagi kita, diberikan Yesus Kristus, tersedia bagi kita. Tapi kadang-kadang orang Kristen tidak mau merdeka, dia lebih nyaman dalam situasi penjajahan. Sama seperti ketika orang Israel pada saat mereka keluar dari Mesir, mereka bersungut-sungut di tengah jalan dan mereka ingin kembali kepada Mesir lagi, karena di sana mereka nggak sesengsara ini, tidak sulit seperti ini. Mereka nyaman, bisa ya ada makan, tinggal di tempat, pulang bisa istirahat, bisa mandi dan ini kenapa dibawa kami ke dalam perjalanan seperti ini? Begitu capeknya, luar biasa capeknya. Nah, banyak orang yang sudah merdeka ingin kembali dijajah. Ya, yang menjajah kita tentu banyak, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sangat-sangat banyak. Keinginan-keinginan daging kita, ya. Keinginan daging, kebetulan tadi saya khotbah som juga di salah satu ministry. Keinginan daging dan kebutuhan daging kita itu, ya, kebutuhan daging dalam konteks, ya, keinginan daging dalam konteks bahwa kebutuhan-kebutuhan lahir, ya, itu tidak salah Bapak Ibu. Kita manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Tentu tubuh kita harus dikasih makan, ya. Tetapi yang dimaksudkan keinginan daging dalam konteks dosa, dan pelanggaran-pelanggaran kepada ketentuan-ketentuan Allah. Itulah yang Allah tidak mau. Banyak orang ingin kembali ke situ karena nyaman mungkin. Ya banyak, jenisnya banyak. Kita yang sudah hidup dalam Tuhan kadang-kadang masih terjajah dengan ambisi-ambisi kita. Misalkan ya, seorang pengusaha dengan ambisi anak Tuhan tetapi punya ambisi besar, lalu memimpin perusahaan atau punya perusahaan, dan dia demi menyelamatkan perusahaannya dan sebagainya, dia ngakalin pajak, ya, dia akalin pajak, bikin laporan ganda dan sebagainya, terjebak kita terjebak dalam keinginan kita yang mengikat kita, dan akhirnya kita terjajah oleh dunia ini, kepentingan dunia ini. Seorang yang merdeka itu bukan berarti orang itu ya tidak boleh, ya, katakanlah seperti tadi saya sampaikan, seorang pengusaha
Dia tidak boleh kaya, bukan dia tidak boleh berusaha untuk memiliki apapun di dunia ini. Sekuat tenaga dia berjuang, silakan. Tapi keterikatan yang membuat dia itu tidak terlepas dan hidup hari-harinya dia habiskan, dan apa yang dia perjuangkan itu, apa yang dia usahakan itu mengalahkan kepentingan Allah di dalam dirinya. Ini yang menjadi masalah. Dia terjajah oleh keinginan-keinginan yang berasal dari dalam tubuh daging ini. Dia terjajah banget, gitu kan. Sangat-sangat terjajah. Nah, itulah sebabnya saudara, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Nah, kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu sudah naik, tapi dia mengerimkan seorang yang lain, yaitu Roh Allah yang berdiam dalam diri kita. Maka itu menjadi sinyal Allah. Yesus katakan begini, kamu harus terus menjadi orang merdeka. Aku sudah tebus kamu. Aku kasih roh ini supaya kamu menjadi merdeka terus. Kamu hidup dalam tuntunan roh supaya kamu jangan terjebak dalam perbudakan dosa lagi. Allah sudah kasih, Yesus kasih, dia kirim roh. Aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Dia akan diam di antara kamu. Nah, itu sebabnya kalau orang yang memiliki Roh Kudus dalam hatinya, ya, ada Roh Allah dimanapun di dalam dirinya, maka dia menjadi orang yang merdeka. Dalam 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, 2 Korintus 3 ayat 17, ya. 2 Korintus 3 ayat 17, ya. 2 Korintus 3 ayat 17, sekali lagi saya ulang. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat 17, ya. Ayat 17, ya, agak ke bawah lagi. Ya, kelihatan, ya. Iya, amin. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi sangat berkesinambungan sekali dari masa Allah menciptakan manusia, kemudian penebusan yang dilakukan oleh Yesus, dan sampai sekarang Allah itu ingin kita mempertahankan kemerdekaan itu. Sebab itu dia memberikan roh sebagai satu sinyalemen, sebagai satu tanda bahwa kalau orang yang memiliki roh itu dia merdeka. Nah, roh itu akan menuntun kita untuk melawan keinginan-keinginan daging. Kan ada bagian Alkitab itu kan. Kita mau hidup menurut keinginan daging apa keinginan roh. Ya kan? Galatia 5 ya, 5 ayat 16 kalau tidak salah, ya. Galatia 5 ayat 16, ayat pertama, Galatia 5 ayat pertama, kita lihat, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi diperbudak, ya, Galatia 5 ayat pertama. Jangan mau diperbudak lagi oleh dosa. Jangan mau lagi kita dijajah oleh dosa. Tapi memang penjajahan itu kadang-kadang orang melihatnya dari sudut tertentu dan merasa nikmat dan ingin balik lagi gitu kan. Ya, ada yang bilang habis enak sih gitu, katanya begitu penjajahan itu. Dosa itu ya dalam tanda petik katanya enak. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Galatia 5 ayat pertama tadi. Nah, kemudian kita lihat orang yang merdeka, ada roh Allah dalam dirinya, dan dia hidup dalam tuntunan roh. Sehingga dia tidak diperbudak lagi oleh keinginan-keinginan dunia ini. Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Jadi kalau kita hidup dalam roh, maka kita tidak hidup lagi dalam keinginan daging yang menjajah kita. Keinginan daging yang dimaksud ini dalam konteks ini adalah keinginan-keinginan yang berkaitan dengan hawa nafsu dan keinginan dunia ini. Nah, itulah sebabnya kemerdekaan yang sejatinya adalah milik kita, dan Kristus merebut kita dan menjadi orang merdeka, menebus kita, membayar kita dengan lunas. Jangan lagi kemerdekaan itu disia-siakan. Memang ya
Ada para pendiri negara kita mengatakan merebut kemerdekaan itu tidaklah mudah, tapi jauh lebih sulit lagi mempertahankan kemerdekaan itu. Jauh lebih sulit mempertahankan kemerdekaan itu. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nah ini hak istimewa kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, hak istimewa kita, seharusnya kita ini yang mendapatkan hukuman yang kekal, karena kita orang-orang yang terjajah oleh dosa dan pelanggaran, tetapi kita ditebus oleh darah Yesus dan kita menjadi orang-orang yang bebas. Jangan sampai menyalahgunakan kebebasan itu. Bicara tentang keinginan daging, keinginan duniawi, itu juga bisa kita lihat dalam cerita Alkitab, ya, bagaimana orang itu terikat dan menjadikan hartanya melebihi, ya, apa yang melebihi Tuhan, ya. Satu ketika ada seorang anak muda yang datang, dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Guru, apa yang harus saya perbuat supaya saya mendapatkan atau masuk ke dalam kerajaan sorga?" Yesus bilang, ya, lakukanlah semua perintah Tuhan dalam kitab Taurat, ya. Ya, jangan membunuh, berzina, mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibu dan sebagainya. Dia katakan, sudah, semua itu sudah aku lakukan. Semuanya itu sudah saya lakukan. Tapi Yesus bilang, kalau begitu kamu jual harta bendamu, kekayaanmu itu, bagi kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Nah, disitulah problemnya. Ketika Yesus menyampaikan itu, dia dengan sedih dan pergi. Sehingga Yesus mengatakan bahwa, waduh, betapa sulitnya seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Dan firman Tuhan katakan, ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ada keterikatan, dia masih terjajah, terikat oleh keinginan dunia ini. Rasul Paulus dalam pelayanannya ketika dia sudah betul-betul merasakan kebebasan, di dalam roh dia ditebus oleh kuasa darah Yesus, ditebus oleh darah Yesus, ditebus oleh Tuhan Yesus, penyalipan Yesus, pengorbanan Yesus, dia ditebus dengan tunai. Ketika dia sudah merasakan aroma kerajaan surga, maka dia katakan bahwa, ya, apa yang menjadi kehebatan dia pada masa lalu, kejayaan dia, apa yang dia miliki, nama besar dan harta dan jabatan dan pengaguman dari orang-orang, dia katakan semuanya itu kuanggap sampah. Dia tidak mau lagi terjajah oleh hal-hal seperti itu. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa kita orang Kristen boleh kaya, boleh kaya. Ya, boleh kita mengupayakan kehidupan ini dengan luar biasa baik. Harus berusaha keras. Allah tidak suka orang malas. Dia suka orang yang sungguh-sungguh bekerja keras dan memang harus rajin. Tetapi yang Allah mau adalah apa yang kita dapatkan itu tidak menjajah kehidupan kita, tidak menjajah iman kita, tidak membuat kita menempatkan sesuatu di dunia ini, ya, keinginan-keinginan daging, harta benda duniawi ini melebihi Allah di dalam diri kita. Itu sangat penting. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keterikatan kita dengan harta benda itu harus kita evaluasi baik-baik. Boleh kaya, boleh ya. Semua orang butuh uang, semua orang butuh harta benda. Tetapi jangan sampai itu mengikat dan menjajah kita sedemikian. Sehingga yang ada di kepala kita, waduh, segala macam cara dan menuntun kita ke dalam perbuatan-perbuatan yang tercela, ke dalam jebakan-jebakan iblis. Ya, ada anak-anak Tuhan juga yang begini nih. Dia lakukan, ada satu cerita ya, ada satu cerita. Ini satu ibu lah ya, saya tidak sebut namanya. Ya, rentenir biasa, rentenir. Nah, beliau ini dikenal sadis, ya, bunganya sadis. Dia punya tagihan dan cara-caranya juga sadis, ya, termasuk bilang sadis itu dalam arti bahwa
tidak peduli, dia tidak peduli. Kalau dia ngomong itu bisa sakit kepala orang yang berutang sama dia. Nah, dia lakukan saja, dia bilang, oh enggak apa-apa, hasilnya juga saya kasih perpuluhan kok. Saya kasih perpuluhan juga gitu. Nah, saudara, dia terikat dengan keinginan-keinginan, ambisi-ambisi, dia diperbudak oleh keinginannya, diperbudak oleh kebutuhan keinginan-keinginan jasmani, dan mungkin dia ingin menunjukkan kepada keluarganya, saya berhasil di tanah rantau. Nah, repotnya lagi kalau pendetanya menerimanya juga gitu kan. Memang tidak salah, karena kan pendeta tidak pernah menyarankan dia untuk melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Dan saya lihat bahwa luar biasa hamba Tuhan tersebut konsisten, memberikan kesempatan dan tegur terus. Sudah Bu, berhenti, sudah Bu, berhenti, sudah cukup, sudah. Terus ditegur. Karena terus ditegur, dia nggak tahan keluar dari gereja. Dia lebih mempertahankan keinginan dagingnya. Dan bahkan anak-anaknya, walaupun perempuan, itu jadi kolektor-kolektor yang cukup kejam juga dalam tanda petik ya. Mereka terjebak. Ini roh perbudakan ya, yang memperbudak mereka, uang yang memperbudak mereka itu terjebak sampai dari bapak, ibu ke suaminya, suami ke anak-anaknya. Ya perbudakan model baru juga, neokolonialisme ya. Jadi akhirnya ini terjadi itu loh. Itu jadi dia nurun gitu ke anak-anaknya. Dan sampai sekarang mereka masih hidup seperti itu. Dan saya sendiri juga sudah menyampaikan, karena kebetulan teman baik, saya bilang, bro, jangan ya, kalau bisa nih saran saya, situ kan sudah dapat rumah sekian, mobil ada, deposit sekian, sudahlah stop. Sudahlah. Tapi memang ya penjajahan itu kan ya boleh dibilang tuh ya agak-agak enak-enak begitulah gitu. Karena siapa yang tidak mau uang, apalagi soal uang kan. Satu-satunya saingan Allah dalam tanda petik ya, Allah tidak bisa disaingi, tapi di dalam firman Tuhan kamu harus memilih mengabdi kepada Allah atau kepada Mamon. Dia diperbudak lagi, dan anak-anaknya itu ikut semua dalam perbudakan. Ambisi akan dunia ini, memuaskan keinginan dagingnya, hasratnya untuk menunjukkan kepada orang lain, kami ini hebat. Nah, terjebak dalam keinginan daging. Nah, kita orang yang merdeka harus betul-betul minta peranan Roh Kudus supaya mengontrol kehidupan kita, supaya menjaga kita, jangan sampai kita mau lagi diperbudak oleh keinginan-keinginan dunia ini. Keinginan duniawi, keinginan daging, hawa nafsu, dan segala macam. Nah, itu saudara, ayat Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Orang yang tadi debt collector itu adalah orang-orang yang dipanggil untuk merdeka. Ya, Galatia 5 ayat 13, sudah dipanggil untuk merdeka, tetapi dia mempergunakan kesempatan itu untuk kembali terjajah dalam kepentingan-kepentingan dunia. Nah, janganlah kamu mempergunakan kesempatan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Dan itu sangat prihatin sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, kita bersyukur sebagai orang-orang yang telah ditebus dan mendapatkan kemerdekaan kita kembali, kita bersyukur jangan sampai kita mau kembali kepada tanah ya, di mana kita dijajah, kita kembali kepada keinginan-keinginan duniawi kita dan kita dijajah oleh dosa ya. Dan memang ketika Yesus disalibkan, maka sesungguhnya segala hal ya yang menyangkut hawa nafsu keinginan daging itu sudah tersalibkan di sana. Dan sesungguhnya kita sudah memperoleh kemerdekaan. Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Orang yang merdeka, dia dipimpin oleh roh. Karena di dalam roh itu ada kemerdekaan. Kalau kita masih dipimpin oleh keinginan dunia, itu menunjukkan bahwa kita belum merdeka.
kita masih dikuasai oleh keinginan dunia, maka menunjukkan kita belum merdeka. Kita masih ada dalam alam penjajahan. Bahwa boleh kita bekerja keras, yes. Boleh kita memiliki ini, memiliki itu. Abraham seorang yang kaya raya. Seorang yang hebat. Seorang yang sangat luar biasa. Ya, kembali kepada cerita Abraham. Dan bahkan dia dengan para pekerjanya sanggup berperang melawan raja-raja. Itu berarti hebat sekali tuh. Dia seorang yang kaya raya. Tetapi dia mempergunakan kekayaannya untuk mewujudkan rencana Tuhan. Perintah Tuhan. Dia gunakan itu untuk dia laksanakan perintah Tuhan. Pergi keluar dari tanah nenek moyangmu. Ke tempat yang kujanjikan kepadamu. Nah sekarang kita mempergunakan apa yang kita miliki untuk apa? Apakah untuk kita atau untuk Tuhan? Boleh. Kita memiliki harta kekayaan, boleh. Harus. Tapi jangan terikat. Allah sudah tahu kualitas dan kapasitas Abraham. Kalau Allah uji dengan kekayaan, materi, pasti lolos. Gampang, ujiannya kecil. Maka Allah uji dengan suruh mengorbankan Ishak. Karena Allah tahu, ya Abraham kalau soal harta dia tidak terikat, dia tidak terjajah oleh harta dunia. Maka diuji dengan anaknya, korbankan anakmu itu. Ya, bawa dia, korbankan dia. Luar biasa Abraham memahami kedaulatan Allah, dan ketika perintah Allah didengar oleh Abraham, maka dia lakukan itu. Nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus memastikan dalam hidup kita bahwa roh Tuhan berkuasa atas kita. Karena roh itu akan menuntun kita tidak hidup dalam keinginan dunia. Sebab keinginan-keinginan dunia itu sangat berlawanan dengan keinginan roh. Ya. Jadi kalau umpamanya kita hidup dalam keinginan dunia, tapi kita sendiri mengaku kita hidup dalam roh, kita adalah anak-anak Allah, ya wajib dipertanyakan juga. Dan kita mengklaim diri sebagai orang merdeka, kita harus wajib pertanyakan juga. Ya. Galatia 5 ayat 17 sebagai bagian terakhir. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sangat bertentangan keinginan daging. Ya, pada prinsipnya, kalau kita kembali kepada sebelum Allah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, sesungguhnya kemerdekaan itu sudah menjadi ciri khas. Menjadi sesuatu yang Allah letakkan di awal. Ya, ketika Allah, ya pada saat itu Kejadian pasal 1 dikatakan, ya bumi belum berbentuk dan kegelapan menutupi samudra raya, maka roh Allah melayang-layang di atas air. Ya, jadi ciri orang ciptaan Allah yang sejati itu adalah orang-orang yang merdeka. Roh sudah ada. Jadi kemerdekaan itu Allah sudah taruh di awal sebagai bagian hak kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan ketika manusia diciptakan, maka Allah menghembuskan nafas hidup, menghembuskan rohnya ke dalam diri kita. Dia memberikan hak merdeka kepada kita. Tapi ya itu, manusia salah mempergunakan kemerdekaan yang ada, yang diberikan oleh Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya jangan lagi kita terjajah. Tentu ini tidak mudah, kita semua berjuang. Firman Tuhan ini juga buat saya, untuk sama-sama kita berjuang melawan keinginan-keinginan daging yang bisa menjajah kita. Membuat kita akhirnya menuntun kita, mengarahkan kita kepada kebinasaan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Dan saya akan berdoa singkat untuk firman Tuhan ini dan menyerahkan selanjutnya kepada host yang akan memandu kita dan juga memberikan pencerahan kepada kita. Terima kasih. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih
atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, hamba-Mu, hamba terbatas dalam hikmat dan kata-kata. Hamba bukan siapa-siapa Tuhan, tetapi hamba percaya Roh Kudus akan memberikan pemahaman-pemahaman yang baru, pengertian-pengertian yang baru untuk makin hari hamba memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan kami dengan kemerdekaan yang telah diberikan Allah dalam diri Yesus kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kesempatan yang indah ini, dan kami menyerahkan acara selanjutnya ke dalam tangan Tuhan, di mana anak-anak-Mu yang sangat terdidik dengan baik akan memberikan kepada kami tambahan-tambahan pengetahuan, pemahaman, dan bahkan mengoreksi hal-hal yang perlu dikoreksi. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.